Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan. Karena banyak orang belajar tapi dia nggak bisa memanfaatkan ilmunya. Banyak orang sudah punya ilmu atau sudah belajar sabda Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Maka ia padahal dia sudah tahu, tapi dia tidak bisa memanfaatkan hadis di atas. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, maka dia isi hari-hari dia dengan marah-marah. Ada banyak orang sudah tahu hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi ketika dia melewati saudaranya, dia tidak ada senyum, dia cemberut, dia dingin, dia nggak bisa manfaatkan ilmunya. Dan itu baru hal-hal sederhana, hal-hal keseharian. Kita belum bicara hal fundamental seperti iman kepada Allah, iman kepada takdir. Maka jemaah sekalian butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan bersyukurlah karena Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali mempelajari dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Sebagaimana marilah kita senantiasa menguatkan syahadatain kita, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, hamba dan utusan Allah. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kembali bersama salah satu buku terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, dan kita berada di bab At-Tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Hadirin Allah muliakan, bab tafakkur terhadap apa dalam kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur tentang semuanya dunia dan huru hara hari akhirat dan seluruh perkara dunia dan akhirat, dan pendekkan angan-angan dan lembutkan jiwa sehingga kita bisa membawa jiwa kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bab tafakkur. Dan kita sudah jelaskan bahwa tafakkur adalah tasarruful qalbi. Tafakkur adalah aktivitas hati, kesibukan hati dalam memahami makna-makna sesuatu dalam rangka mendapatkan apa yang kita inginkan. Tafakkur berarti taraddudil qalbi, sebagaimana dijelaskan Ibnu Faris, kesibukan hati. Dan kita sudah jelaskan
surat Saba ayat 46 di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW memberikan kita satu nasihat jemaah, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Hendaknya kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Kalian taat dengan penuh keikhlasan, baik ketika hadirin silakan Allah. Setelah kita sholat, kita tafakkur, kita libatkan hati kita untuk memikirkan apakah salat kita ikhlas, apakah salat kita barusan khusyuk, apakah kita berhasil merenungi dan meresapi doa sujud misalnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apakah kita benar-benar meminta dijauhkan dari dosa sebagaimana doa istiftah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Lalu apakah salat kita punya power untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dan berbagai hal yang harus kita pikirkan dengan hati kita. Itu baru salat, belum setelah zikir. Atau misalnya kenapa kajian-kajian tidak membuat kita menambah keimanan, ketakwaan? Karena pas kajian kita ngantuk, kita tidur. Gak akan bisa kecuali bertafakur. Jangan berharap kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kalau kita nggak menyibukkan hati kita, kita nggak mengaktifkan hati kita. Keikutsertaan hati dalam ibadah itu sangat penting. Itu sangat penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya hadirin Allah muliakan, ibadah itu disyariatkan, salah satu intinya adalah keterlibatan hati. Makanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku, untuk mengingatku. Dan bicara mengingat Allah, hati itu jadi tenang gitu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi tujuan kita ibadah itu untuk menghidupkan hati, menenangkan hati, membuat hati nyaman. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ini harus kita ingat. Kita melakukan ketaatan baik sendiri maupun bersama, lalu tafakkur, libatkan hati kita, resapi maknanya, tadabburi, pikirkan dengan hati kita. Tsumma tatafakkaru, lalu kalian bertafakkur. Itu ayat yang pertama jamaah sekalian. Kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah ayat-ayat
yang sangat luar biasa, dan hendaknya seorang muslim senantiasa punya waktu sekali dalam 24 jam untuk membaca ayat-ayat tersebut. Jadi 1 kali baca paling nggak kita baca sekali, yaitu surat Al-Imran ayat 190
kedua tangan. Hadirin Allah muliakan, thumma qara'a al-ayat al-ashr al-awakhir min Ali Imran. Lalu setelah beliau bangun, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi beliau baca sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sampai akhir. Jadi beliau baca 10 ayat terakhir dari Ali Imran hatta khatama, sampai ayat terakhir. Baru setelah itu beliau berwudu dan beliau sholat qiyamul lail. Dari sini disunahkan ketika kita bangun tidur untuk qiyamul lail, kita disunahkan membaca 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan baca alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kita akan membaca itu orang-orang yang mengingat Allah pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Dan mereka bertafakur, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa alasan. Engkau gak mungkin menciptakan sesuatu yang ada di langit dan di bumi tanpa ada alasan, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Karena Engkau maha suci. Zat yang maha suci gak mungkin ngasal. Ya Allah, jagalah diri kami dari siksa api neraka. Jamaah Allah muliakan, mulai nanti malam amalkan sunnah Nabi SAW ini. Bangun tidur, usap muka, bisa dengan satu tangan atau dua tangan. Lalu di antara doa yang kita baca selain bisa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, baca. Lalu kita wudu, kalau mau mandi, lalu salat qiyamul lail, tahajud, witir. Minta pertolongan kepada Allah, kita start nanti malam. Jadi hari ini kita dapat sunnah baru lagi. Bukan sunnah baru, artinya sunnah yang baru kita ketahui. Tapi aku belum hafal, Ustaz. Nyontek. Nggak harus ngafalan, baca sampai ayat terakhir, sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sampai ayat terakhir, 10 ayat terakhir. Hadirin Allah muliakan, minta pertolongan sama Allah agar Allah kasih taufik untuk start di nanti malam. Ustaz, aku mau tanya, kalau aku bangun jam 7 pagi gimana? Aduh,
Sini bangun sebelum subuh jamaah. Sebelum subuh bangun, usap, baca, wudhu atau mandi, sholat tahajud. Bismillah ya, biar tambah berkah. Itu poin-poin yang berikutnya jemaah sekalian. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa kita disuruh tafakkur di awal kehidupan kita di sebuah hari. Jadi hadirin Allah muliakan, sebelum melakukan apapun, kalau kita amalkan sunnah ini, sebelum kita lakukan apapun, sebelum ngopi, sebelum lihat handphone, sebelum lihat inbox, sebelum cek email, sebelum apa lagi? Biasanya kalau Mas Bapak apa sih? Sebelum ke dapur, sebelum ngemil, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk tafakkur. Karena ayat yang kita baca dari surat Al-Imran mengandung wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi sebelum ngapa-ngapain, kita diminta melibatkan hati kita, mengaktifkan hati kita, menyibukkan hati kita untuk memikirkan penciptaan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dari sini kita bisa melihat kenapa kita kok kurang maksimal dalam mengenal Allah. Karena kita nggak ngamalin ini. Begitu bangun tidur yang kita ingat langsung makhluk. Buktinya langsung ngecek handphone. Cek. Siapa yang WA kita jam 1 malam? Siapa yang WA kita jam 12 malam? Apalagi kalau kita ada bisnis sama klien kita di luar negeri, yang bedanya 6 jam misalnya. Dia udah kirim email belum, langsung bangun ngecek handphone. Gimana gak berkah hidup kita jemaah? Bangun itu doa, baca 10 ayat terakhir Ali Imran, dan tadaburi, baca, jangan baca kayak baca jambi, baca wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Coba kita renungkan, kita pikirkan penciptaan langit dan bumi. Hadirin Allah muliakan, renungkan ayat-ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berpikir, yang menggunakan akal sehatnya. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah jemaah. Pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Kenapa berdiri, duduk, dan berbaring disebutkan? Karena inilah aktivitas keseharian manusia. Manusia tuh kalau nggak berdiri, duduk, ya berbaring. Secara umum demikian. Sebagian ulama menjelaskan tafsirnya, kalau kita buka buku tafsir,
dalam sholat maupun di luar sholat. Karena qiyam di sini bisa diartikan dalam sholat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam sholatnya dan di luar sholat. Dari sini kita bisa paham kenapa hidup kita nggak berkah. Karena jangankan di luar sholat, saat sholat aja kita ingat makhluk, bukan ingat Allah. Ingat kunci mobil lah, yang keselip, ingat handphone ada di mana ya, ingat menu sarapan, ingat mau makan siang di mana. Mau kita makan siang dong, kita sholat zuhur dulu, siapa tuh dapat ide. Bayangkan sholat zuhur siapa tuh dapat ide, habis sholat gimana ya, tadi pas sholat gue kepikiran itu kan restoran ada baru di depan rumah tuh, di depan kantor kita cobain. Ya Allah, jadi sholat tuh untuk ingat restoran. Makanya hidup kita begini tuh, iman gak nambah-nambah, kita gak tafakur. Padahal orang-orang beriman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, ketika berdiri mereka ingat Allah, ketika duduk mereka ingat Allah, ketika duduk rapat tuh ingat Allah. Ini meeting gak sholat Jumat, gara-gara meeting gak sholat zuhur, subhanallah. Gimana mau berkah tuh hidup? Harusnya duduk meeting tuh yang diingat Allah. Ini kita kembalikan. Dan dalam semua aktivitas kita ingat Allah Jalla wa'ala. Itu baru benar. Semua aktivitas yang kita ingat adalah Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, lalu kita bertafakur. Apa arti tafakur dalam ayat ini? Mari kita baca keterangan Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan sekilas info, Al-Imam At-Tabari adalah salah satu ulama terbaik dalam menjelaskan tafsir Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, orang-orang yang bertafakur, mari kita lihat ayatnya lagi, fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Adalah orang-orang ya'tabirun bi sun'ati sani'i dzalik, mengambil ibrah dari pencipta hal-hal itu semua. Mereka tuh adalah orang-orang yang mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ibrah itu pelajaran dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min fi'lin min af'alillahi azza wa jalla. Sun'ah, perbuatan dari perbuatan Allah. Faya'lamuna annahu la yasna'u dzalika illa man laisa kamitslihi syai'.
pinter-pinter misalnya. Ada orang ngafal Quran, gak hafal-hafal. Kenapa kita drop, kita down? Karena kita fokus kepada makhluk, yaitu diri kita sendiri. Coba kita panutnya sibuk ngurus kutu airnya dan lain sebagainya. Hari ini ketemu dokter untuk baca hasil biopsi. Ternyata kanker paru stadium terminal atau stadium 4. Jamaah sekalian, begitu dia tahu dia mengidap kanker paru stadium 4, kira-kira isu tentang jerawat jadi penting apa enggak? Nah, jamaah, isu tentang jerawat jadi penting? Enggak penting. Isu tentang panu di punggung jadi penting? Enggak. Isu kutu air di jempol, di jari jadi penting? Enggak. Isu cantengan di jempol jadi penting? Enggak. Isunya apa sekarang? Gimana berjuang melawan kanker? Kita baca, Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Isu besarnya itu, jemaah. Adapun sakitnya dunia, terpuruknya kita, kemiskinan, gak ada apa-apanya dibanding pahitnya api neraka. Kan nanti pada hari kiamat, orang paling sukses di dunia itu didatangkan dari orang paling sukses tapi ahli neraka didatangkan oleh Allah. Lalu Allah celupkan sekali celupan. Terus Allah tanya, pernah nikmat nggak? Gak pernah ya Allah. Subhanallah. Gak pernah. Sekali celup. Bukan sehari, sekali. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Gak pernah. Hilang semuanya tuh. Sekali celup. Itu yang harus kita renungkan sebelum kita mulai seluruh aktivitas. Begitu bangun tidur, usap wajah, baca ayat-ayat ini, jamaah. Itu hari, coba banding, mulai lah, coba kita minta pertolongan sama Allah mulai besok atau mulai nanti malam maksudnya. Dan bandingkan hari itu, renungkan. Jadi apapun yang saya akan alami hari ini itu nggak ada apa-apanya. Apapun yang saya akan alami hari ini pasti nggak mungkin sia-sia, pasti ada hikmah. Kan udah baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak mungkin sia-sia. Jadi udah briefing diri sendiri dulu. Kenapa kita shock? Karena kita nggak briefing diri sendiri. Kita nggak tafakur di awal sebuah aktivitas dan sebuah hari. Makanya bingung. Kenapa kita galau? Karena begitu bangun yang kita lihat handphone. Kebetulan ada masalah besar disampaikan di handphone kita. Udah berantakan itu. Coba kita tenang dulu. Kita usap, kita baca. Rabbana ma khalaqta hadza batil, subhanaka faqina adzabannar. Udah kita udah kondisikan nih. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun duka di tangan Allah. Bahagia dan sengsara di tangan Allah. Keberhasilan dan kegagalan di tangan Allah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Tak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Lalu subhanaka, Engkau maha suci, gak mungkin kau zalimi saya. Faqina adzabannar. Lalu isu ke akhirat, isu ke neraka. Baru begitu selesai WA, kita baca WA, ternyata ada berita yang gak nyaman. Tenang kita, lebih enak. Udah briefing dulu, udah tafakur dulu. Pagi ini atau paginya anak bertingkah nggak mau sekolah. Subhanaka faqina adzabannar. Pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enak. Ayo sekolah anak, nggak mau. Aku mau berhenti aja. Aku bosan mah belajar online, nggak enak. Iya. Saya orang tuanya. Saya ngandung. Di dalam dirinya mengalir darah saya, tapi saya nggak bisa ngatur nih anak. Hidayah di tangan Allah. Berarti saya harus banyak sholat, minta sama Allah. Kan harusnya gitu, coba. Saya yang lahirin nih anak. Bapaknya bilang, benihnya benih saya nih anak.
Tapi saya minta ke kanan, dia ke kiri. Disuruh mandi, dia kecebur karena main, cebur dia. Disuruh belajar, kabur nih anak. Berarti di tangan Allah, bukan di tangan saya. Saya harus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu hadirin. Lalu timbul rasa optimis, ini pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Pasti ada hikmah ini. Subhanaka, karena Engkau Maha Suci, gak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk kepada saya. Lalu orientasi akhirat, oh qina adzabannar. Ya Allah, jaga saya dari api neraka. Kebayang gak sih dampaknya tuh kalau kita start dengan begini? Ingat, start menentukan hadirin. Start menentukan. Pembalap terbaik aja kalau start dari posisi paling buncit, kayaknya dia gak juara di seri itu. Ini start kita dalam sebuah hari. Start kita, bangun tidur baca ini. Ini start. Start sangat menentukan. Memang bukan segalanya, tapi sangat menentukan jalannya pertandingan dan kehidupan. Hati dimainkan. Pokoknya ngelihat segala sesuatu, hati mengatakan ini perbuatan Allah. Kan begitu ya, istri nggak mau diatur, atau suami egois dan zalim. Kalau hati kita fokus ke istri kita, kalau hati kita fokus ke suami kita, yang terjadi apa? Kita bisa stres sendiri. Tapi coba kita tafakur, istri saya nggak diatur. Ini dibalik ini, siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Engkau nggak mungkin menciptakan episode pagi ini, istri kita nggak bisa diatur, kecuali karena ada hikmah. Kembali ke Allah. Kalau kita ingat suami kita yang egois, siapa istrinya yang nggak males dan nggak mules hadirin? Ini laki-laki egoisnya minta ampun. Tapi coba kita renungkan, siapa yang menciptakan episode pada siang hari ini sehingga suami kita egoisnya minta ampun? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Berarti saya harus kembali kepada Allah, karena di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan. Subhanallah. Kalau kita bisa tafakur, ini yang luar biasa. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, inilah akhruj min manzili fama yaqa'u basari ala syai' illa ra'aitu lillahi fihi ni'matan wa li fihi ibratan. Allahu akbar. Kata Al-Imam Ad-Darani, aku tidak pernah keluar dari rumahku, lalu mataku itu melihat sesuatu, melihat kejadian, melihat objek, kecuali aku melihat di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana ada pelajaran bagi saya. Tafakurnya udah mantap. Saya nggak pernah melihat objek, saya nggak pernah melihat sebuah kejadian, kecuali saya melihat di sana ada nikmat Allah, dan saya melihat di sana ada pelajaran berharga bagi saya. Walaupun terkesan objeknya nggak bagus, ada pelajaran bagi saya. Makanya Bishr bin Al-Harith Al-Hafi mengatakan, lau tafakkaran nasu fi azamatillah, kalau saja manusia itu bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaha agungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asallaha jalla wa ala, mereka nggak akan berani bermaksiat kepada Allah. Yang jadi masalah ketika kita melihat objek atau kejadian, kita melihat sebatas makhluk itu saja. Harusnya kita melihat bahwa ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti mengandung berbagai macam hikmah. Maka orang-orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ini ayat luar biasa, dan minta pertolongan kepada Allah
agar kita mulai nanti malam habis bangun ngapain jemaah? Usap wajah kita, hilangkan suasana tidur, lalu baca doa, baca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur, baca ayat-ayat ini, direnungkan. Kalau kita bisa sama gadget 2 jam, masa nggak bisa renungkan ini? 15 menit aja renungkan, evaluasi tadi malam, kemarin, lalu persiapan untuk aktivitas pagi dan hari ini. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.